Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia. Tahu saya selama ini. Buktinya kan sampai dengan periode pengurus pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik. Ini kan periode yang baru. Ya, sebenarnya Effendi itu ingin menegaskan bahwa selama ini Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia adalah orang yang berbuat baik kepada Hasto. Jadi segala apapun yang terkait dengan Pak Hasto, terkait dengan politik dan hal-hal lain, tentunya Jokowi itu berada di pihaknya Pak Hasto. Oke guys, jadi saya melanjutkan Effendi Simbolon bisa-bisanya keceplosan katakan ini mungkin. Ketika mau membela Pak Jokowi membantah adanya politisasi hukum di kasus Hasto, Effendi Simbolon malah mengaku justru Pak Jokowi lah yang membantu Hasto terkait persoalan hukum di KPK ketika dulu masih menjabat menjadi presiden. Tentu ini sangat mengejutkan sekali. Dia tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Ke Bang Noel dulu. Bang Noel, sebenarnya pernyataan dari Bung Effendi soal Pak Jokowi nih ternyata yang sebenarnya membantu Hasto, itu betulkah sejauh yang Anda tahu? Ya setahu saya kayak Pak Jokowi nggak ngurusin begitu-gituan tuh. Yang diurusin kan waktu dia 5 tahun bekerja, 2 periode 10 tahun, ya dia fokus pada komitmen dia bekerja untuk rakyat, kemudian menyelesaikan PR-PR yang tertinggal, udah itu doang. Gak mungkin bikin Hasto. Dan saya yakin nggak terpikirkan juga. Kemudian ada problem pernyataan Pak Effendi Simbolon, kan itu pernyataan pribadi beliau, mungkin beliau punya sumber yang bisa dipercaya gitu loh, sampai pernyataan terkeluar. Tapi yang kita ketahui kayaknya Pak Jokowi nggak terlalu mau musing-musing kayak begituan deh, karena kan waktu itu banyak sekali persoalan, bukan persoalan Hasto aja. Tapi kan Bung Effendi juga habis ketemu Pak Jokowi dalam waktu dekat, artinya bukan itu? Ya, saya rasa nggak ada ngebahas soal itu. Oke, kalau Mas Adi Prayitno, Anda melihatnya sebenarnya apa yang mau disampaikan oleh Bung Effendi kepada publik lewat pernyataannya ini? Ya, sebenarnya Effendi itu ingin menegaskan bahwa selama ini Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia adalah orang yang berbuat baik kepada Hasto. Sebagai Sekjen PDIP, tentu dalam konteks saat itu hubungan antara Jokowi dengan Pak Hasto sebagai Sekjen PDIP tentu sedang baik-baik saja. Jadi segala apapun yang terkait dengan Pak Hasto, terkait dengan politik dan hal-hal lain, tentunya Jokowi itu berada di pihaknya Pak Hasto. Nah, repotnya memang membaca statementnya banyak orang yang selama ini cukup dekat dengan Jokowi ini agak repot, Mbak. Karena kalau kita mau jujur, wajah Jokowi ini banyak sekali hari ini. Kadang melihat Jokowi itu dari Bung Noel, kadang juga melihat wajah Jokowi itu dari Bang Effendi Simbolon, kadang juga dari Joman, kadang juga dari Projo, dan seterusnya dan seterusnya. Kadang satu sama yang lain itu orang-orang yang selama ini merasa dekat dengan Jokowi saling bantah-bantahan satu sama yang lainnya. Kalau pernyataan Bung Noel itu kan ingin menegaskan ya bahwa Jokowi itu nggak ada urusan dengan yang lain, nggak ada urusan dengan partai, nggak ada urusan dengan Hasto, hanya fokus bagaimana membangun Indonesia selama 2 periode. Tapi pernyataan Effendi Simbolon itu kan memancing perseteruan yang cukup serius ya, memancing tafsir yang tidak main-main. Jangan-jangan memang selama ini persoalan Hasto yang dikaitkan dengan Harun Masihu yang mestinya itu selesai prosesnya 2020-2021 itu tidak dituntaskan dan tidak ditetapkan sebagai tersangka karena mengingat posisi Hasto saat itu sedang baik-baik saja dengan kekuasaan politik, sedang berada di internal kekuasaan, jadi seakan-akan Hasto itu tidak tersentuh oleh hukum. Ini yang kemudian membuat kenapa belakangan ini jangan-jangan memang Pak Hasto itu ya punya jaring pengaman yang memang tidak bisa membuat dirinya itu disangkut pautkan dengan hukum. Tapi ketika tak lagi menjadi bagian dari kekuasaan politik, kemudian terjadi konflik dengan Jokowi, maka persoalan hukum dengan Pak Hasto itu sangat mudah untuk diinvestigasi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya kira di situ Mbak konteks. Soal jaring pengaman ini, kalau Mas Eno Anda melihatnya, betulkah bahwa ya ada ketika Pak Jokowi masih jadi presiden ada jaring pengaman dalam tanda kutip? Anda juga menemukan hal itu? Ya agak susah logikanya untuk sampai ke sana Mbak, karena kalau memang ada proteksi dari super body power seperti itu, artinya kan sejak awal tidak mungkin ada kasus Harun Masiku atau kasus apapun yang menyangkut PDI Perjuangan. Faktanya ya ada-ada aja gitu, dan waktu kami mendengar dan waktu prosesnya berjalan ya dilaksanakan saja prosesnya, tidak ada halangan berarti di sana. Tapi yang dari kami dengar kan memang selama ini KPK ini rasa-rasanya kan selalu klaimnya adalah tidak ada intervensi, tidak ada kemudian kekuatan lain yang bisa melakukan suatu cawe-cawe,
Misalnya pengakuan atau testimoni dari Pak Agus Raharjo pernah dibentak di ruangan misalnya untuk menghentikan kasus itu tidak pernah ada. Kan cerita-cerita yang muncul di publik seperti itu. Masa iya sih memang dulu itu bisa atau pernah ada kekuatan politik yang bisa kemudian menahan kasus seseorang sampai bertahun-tahun lamanya seperti yang dikatakan Pak Effendi. Masa sih seperti itu? Kalau memang ada seperti itu berarti betapa campur baurnya sudah kita ini punya republik. Tapi Kita kan sudah juga Mas pusing juga membayangkannya kalau itu memang betul terjadi. Jadi ya sekali lagi yang harus ditanya saya rasa yang paling bisa menjawab itu adalah teman-teman KPK. Karena kalau begitu artinya itu akan membongkar berbagai persoalan termasuk obstruction of justice yang disampaikan oleh tadi testimoninya Pak Ferry Amsari. Mas Adi, yang disampaikan Effendi Simbolon kan bukan cuma ada kaitannya antara kasus Hasto dan juga Pak Jokowi, tapi juga bahkan meminta agar Ketua Umum PDIP mundur untuk sebagai bentuk tanggung jawab. Kalau Anda melihatnya maksudnya apa? Maksud dari Effendi Simbolon mengatakan ini? Ya, saya kira itu adalah suara hati dari Effendi Simbolon yang selama ini mungkin dipendam bertahun-tahun di PDIP. Secara substansi memang apapun judulnya, partai sekelas PDIP harusnya memang harus segera melakukan regenerasi kepemimpinan, terutama untuk melakukan penetrasi dan penyesuaian di mana memang voting behavior dalam konteks perilaku pemilih yang sudah sangat berubah secara total. Cuman sayangnya pernyataan Effendi Simbolon ini dilakukan setelah Effendi itu dipecat oleh PDIP. Jadi sekalipun secara substansi itu sebenarnya sebagai sebuah feedback, sebagai masukan mungkin bagi PDIP, jadinya hanya dianggap sebagai angin lalu, hanya dianggap sebagai bagian dari pepesan kosong, dan yang paling penting pasti dituduh tidak lebih dari sekedar suara dari orang-orang yang selama ini memang dalam barisan sakit hati hanya karena setelah dipecat oleh PDIP. Tapi bagi saya secara substansi memang Bung Seno dan kawan-kawan di PDIP itu tentu untuk memikirkan bagaimana regenerasi kepemimpinan di masa yang akan datang, karena tentu tidak mudah di tengah kompetisi partai yang semakin sengit dan semakin kompetitif tentu saja, maka perlu strategi-strategi yang jauh lebih komprehensif yang terutama acceptable terkait dengan dinamika perkembangan politik yang cukup dinamis ya. Karena pada saat yang bersamaan partai-partai selama ini yang tidak pernah diperhitungkan seperti Gerindra, perolehan suaranya juga cukup signifikan ya, bukan hanya di Pilpres tapi di Pileg ya selisihnya dengan PDIP hanya sekitar 2%. Dulu Gerindra dengan PDIP kan bagaikan langit dan lubang sumur, sangat jauh. Begitupun Mas Adi, dengan Golkar. Tapi kalau ngelihat dari rentetan momentumnya, Anda melihat memang ada peran Pak Jokowi kah di kasus ini? Ya, bagi saya memang repotnya hari ini untuk mengkonfirmasi apakah segala apa yang disampaikan oleh Effendi Simbolon, segala apa yang disampaikan oleh Bung Noel, oleh Joman, oleh Projo, itu atas konfirmasi dan hasil diskusi dengan Jokowi. Tapi kan setiap apapun yang diomongkan oleh orang-orang seperti Noel, Effendi Simbolon, dan para relawan politiknya, itu seakan-akan memang terkonfirmasi hasil dialog dan diskusi dengan Pak Jokowi. Kan itu yang kemudian menjadi repot, Mbak, untuk mengkonfirmasi. Jadi wajar kalau kemudian orang-orang seperti Guntur Romli dan mungkin Bung Seno akan mengatakan itu adalah bagian dari apa yang diinginkan oleh Jokowi. Bahkan kan ada salah satu elit PDIP yang mengatakan kok segitu rendahnya Effendi Simbolon hanya sekedar ingin jadi corongnya Jokowi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bagi saya ini adalah babak lanjut dari perseteruan antara PDIP dengan Jokowi. Jadi kalau ada kritik ke Megawati, ada kritik ke Hasto, ada kritik ke PDIP, pasti ujung-ujungnya yang disalahkan dan dituding itu adalah Jokowi. Salah dan benarnya tentu orang seperti Bung Seno dan Bung Noel inilah yang tahu, Mbak. Kalau kita kan hanya melihat dari jauh, apapun argumen politiknya orang-orang seperti Effendi Simbolon, statementnya pasti tidak ramah dengan PDIP. Aduh, ini sebelum dibongkar Roni Bakri, ternyata sepertinya sudah ada yang dibongkar, malah Effendi Simbolon, guys. Lihat lagi dong, biar agak jelas lagi. Hehehe. Melihat dari pernyataan Effendi Simbolon tadi, apakah bisa dinilai kalau Pak Jokowi dulu dengan melindungi Hasto, itu artinya apakah Pak Jokowi juga ikut terlibat mengintervensi KPK di eranya Firly Bahuri di kasusnya Hasto saat dulu masih menjabat menjadi presiden? Memang kali ini sepertinya Effendi Simbolon bener-beneran jebak dengan perkataannya sendiri hingga semakin viral tanpa sadar apa yang diucapkan itu bisa menjadi bumerang bagi Pak Jokowi. Jadi makin kesini akhirnya makin tampak siapa yang bermain-main ya guys. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini, tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.